Brosis, kami dari The Adventure of Mystic. Di episode pertama ini, kami akan membahas pengalaman saudara dari salah satu host kita. Nah, tanpa banyak basa-basi, ayo langsung kita dengerin aja yuk ceritanya. Oke, pertama cerita ini dimulai jujur ya, ini pengalaman dari adik gua sendiri. Jadi cerita ini bermula ketika antara waktunya itu akhir gua SMA atau enggak mau masuk kuliah ya, pokoknya antara itu. Sebenarnya ini pengalaman horor dari adik gua sendiri. Jadi saat itu gua nyokap sama adik gua pulang dari Sragen menuju ke Solo. Dan ini kejadiannya sebelum peresmian tol Trans Jawa itu diresmin. Jadi kami bertiga itu masih menggunakan jalur non-tol yang pada saat itu juga lawannya truk sama bus, kendaraan-kendaraan besar. Dan pada saat itu juga minim penerangan karena hanya dibantu dari penerangan kendaraan lain seperti motor dan mobil. Dan selebihnya itu gelap karena minim sekali penerangan lampu jalan. Nah, selama perjalanan itu biar gua berani dan santai jalannya, akhirnya gua ngobrol, asik bercanda sama nyokap gitu, biar menghilangkan rasa takut gua tuh. Tapi nggak ikut dengan adik gua. Entah kenapa pada saat itu adik gua itu diam 1000 kata, atau dia tuh nggak ngeluarin satu kata pun dari mulutnya. Dan gua melihat dari kaca spion mobil yang sebelah tengah, gue lihat dia tuh kayak diem, penuh rasa takut, dan mukanya itu pucet. Dan gue nggak tahu kan adik gue kenapa nih. Gue sama nyokap gue penasaran kenapa adik gue kayak gini gitu loh. Nggak nimbrung kakak abangnya sama nyokapnya itu ngobrol sama bercanda gitu. Langsung karena rasa penasaran gue tinggi, gue langsung nanya ke adik gue gitu. Tapi sebelum gue nanya ke adik gue nanya ke nyokap gue, ibu, itu adik kenapa gitu, kok diem aja dari tadi selama perjalanan gitu. Nah, nyokap gue nih juga nggak tahu kenapa alasannya gitu. Ya udah, gue inisiatif untuk nanya ke adik gue sendiri, dek, lu kenapa lo diem aja gitu, nggak ikut kita ngobrol bercanda gitu. Adik gue responnya juga masih diem aja dengan rasa takut yang amat dalam. Langsung gue tanya lagi, dek, seriusan lu kenapa diem aja gitu. Adik gue masih melakukan hal yang sama, dimana dia diem tanpa mengeluarkan satu kata pun. Ya udah, gue diem sejenak tuh, tatap-tatapan sama nyokap gue, penuh rasa penasaran dan juga diiringi dengan rasa takut juga. Takutnya adik gue kenapa-napa gitu. Langsung pas pertanyaan ketiga, gue nanya ke adik gue dengan ngotot ya, dan ngotot. Mungkin adik gue juga langsung takut. Gue seriusan deh, lu kenapa lu diem aja gitu. Nah terus gue sama nyokap gue kaget. Tanggapan dia itu ngomongnya itu jawabnya terbata-bata dan juga istilahnya itu kayak gagap lah, gitu, seperti itu. Nah gue bingung, sama nyokap gue juga tatapan lagi, lu kenapa dek gitu, ngomong pelan-pelan aja gitu. Dan akhirnya adek gue masih sama aja, tapi diiringi kali ini dengan tangisan yang amat keras. Padahal itu dalam mobil dan itu pasti berisik banget, karena adek gue tuh takut kan. Ternyata gak lama
gue ngomong juga pelan-pelan biar dia nggak takut juga. Kan kalau gue ngomong keras takutnya kan makin tambah kan rasa khawatirnya dia sama takutnya dia gitu. Dia seriusan, lu kenapa gitu. Nyokap gue juga nanya hal yang sama, kenapa dek, cerita sama ibu gitu. Dan gak lama adik gue akhirnya ngutarain apa yang dia lihat. Pas adik gue jujur ngomong ke gue dan nyokap gue, seketika gue kaget karena apa yang dia lihat itu sosoknya itu menyeramkan katanya. Dia ngomong masih terbata-bata, masih gagap dan juga sambil nangis karena dia melihat sosok pocong. Dia melihat sosok pocong ketika perjalanan pulang ke Solo. Pada saat itu gue gak ngeliat apa-apa ya, nyokap gue gak ngeliatin apa-apa juga karena sadar tuh cuma adek gue. Dan gak mungkin juga kan gak ada apa-apa tiba-tiba adek gue nih pucet dan juga pas ngomong tuh langsung nangis keras, terbata-bata juga. Secara logika kan manusia gak akan seperti itu kalau tidak ada sebabnya gitu. Nah pas adek gue ngomong kayak gitu, karena gue juga bisa dibilang gak ada pengalaman soal horor seperti itu dan juga gue bisa dibilang skeptis dengan hal-hal seperti itu, gue langsung merespon adek gue tuh dengan ketawa keras. Hahaha, halu lo gitu, halu lo dek gitu, lu liat apa gitu, halusinasi doang itu gitu, bla bla bla. Tapi adek gue makin keras nangisnya dan nyokap gue waktu itu marahin gue juga, udah mas gak usah kayak gitu. Nah secara logika iya bener sih, kalau gue gituin pasti adek gue makin takut juga gitu. Dan pada saat itu gue langsung tancap gas sampai pulang ke rumah, takut adek gue tuh kenapa-napa lagi di jalan. Ya sekian dari cerita pengalaman adek gue sendiri. Terima kasih.